Sementara itu, saudara, pihak sekolah mengaku telah mengawasi aktivitas siswa selama belajar mengajar. Namun, pihaknya bilang punya keterbatasan dalam pengawasan siswa utamanya saat jam istirahat. Pihak sekolah telah menyerahkan kasus ini ke polisi. Sudah menguasai, karena itu kejadiannya kan di jam istirahat. Sehingga kan nggak mungkin kami harus memantau di masing-masing lokasi. Walaupun kami ada CCTV, ada CCTV-nya, tapi yang di lantai atasnya nggak ada, yang ada di lapangan. Dan CCTV-nya sudah diamankan pihak. Berarti pada saat kejadian tidak terpantau CCTV ya Pak? Ya mudah-mudahan saja, karena saya nggak tahu isi CCTV ini. Belum cek ya? Belum cek, dan ini barangnya kan ada di Polres. Ya kalau terpantaunya mungkin pas posisi korban di bawah kalau pas adegan itu ya gitu. Dan untuk mengetahui penanganan lanjutan dari kasus pelajar tewas diduga karena dibully atau dirundung di lingkungan sekolah, kita sudah terhubung dengan Kapolres Grobogan, AKBP Ike Yulianto Wicaksono. Selamat malam, Pak Ike. Selamat malam, Mbak Valen. Iya Pak Ike, kami ingin tahu seperti apa penanganan dari kasus ini karena memang ini melibatkan anak di bawah umur. Sejauh apa penyelidikan yang dilakukan oleh polisi? Siap, terima kasih Mbak. Jadi dapat kami jelaskan bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2025. Ini ada dua kejadian. Yang pertama pukul 07.30 ketika ada kegiatan bersih-bersih di kelas, yang mana siswa putri membersihkan di dalam kelas, kemudian yang putra di luar. Kemudian mulai terjadilah saling ejek antara keduanya. Dari pelaku diduga pelaku atas nama inisial FEK menyampaikan kamu perempuan, kalau perempuan di dalam. Kemudian dari korban menyampaikan aku tidak perempuan sambil menendang diduga pelaku FEK. Kemudian peristiwa berlanjut ketika terjadi jam istirahat pukul 11.30 di mana ada celetukan siswa, awakmu berani sama siapa? Akhirnya dijawab oleh korban, saya berani sama inisial A. Kemudian mereka berkelahi. Pada saat berkelahi, korban jatuh dengan posisi kepala kena lantai. Kemudian kejang-kejang dibawa ke UKS. Setelah dari UKS, guru tahu dibawalah ke Puskesmas. Setelah diperiksa di Puskesmas, ternyata korban ini sudah dalam keadaan meninggal dunia. Tentunya kami dalam menangani kasus ini tetap berpegangan teguh dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Saat ini perkara masih kami tangani, Mbak Valen. Oke, tadi disebutkan bahwa saksi yang diperiksa sudah ada 9 orang, siapa saja mereka, dan dari masing-masing apa yang didalami polisi dari keterangannya? Ya, betul. Ya, yang kami dalami saat ini menjadi 10 karena tadi sore kita melakukan pemanggilan lagi. Jadi ada 4 orang guru, kemudian 6 orang dari siswa, teman-temannya semuanya. Karena ini anak tentunya kita dampingi oleh Bapas dan instansi terkait. Oke, Pak Ike, ini kalau kami baca di media, ini ada pengakuan dari pihak orang tua yang mengaku bahwa anaknya ini menjadi korban perundungan. Nah, apakah pihak keluarga ini sudah dilakukan pemeriksaan juga dan bagaimana untuk menjawab asumsi ini, Pak Ike? Ya, kami tetap melakukan pemeriksaan secara profesional, kita berdasarkan alat bukti, saksi-saksi, dan lain-lain. Tentunya informasi ini akan kami dalami kembali, biar tidak ada kegiatan pembulian di sekolah. Tim kami sudah ke sekolah, kita juga melaksanakan kegiatan trauma healing kepada siswa-siswa, jangan sampai peristiwa ini terulang. Kemudian kami juga saat ini sudah melakukan berbagai kegiatan, koordinasi dengan instansi samping, baik Bapas, kemudian PPA dan Dinas Pendidikan untuk mencegah agar tidak terjadi di sekolah manapun. Oke, ini hasil otopsinya seperti apa, Pak? Saat ini dugaan awal hasil otopsi bahwa ada patahan di tulang bagian kepala. Jadi yang menyebabkan meninggal adalah patahan di tulang kepala yang menyambung dengan kepala yang belakang. Itu hasil otopsi awal. Oke, berarti barang bukti apa saja Pak yang saat ini sudah dikantongi polisi?
Kalau saat ini barang bukti dari hasil otopsi, kemudian dari hasil pemeriksaan saksi korban, kemudian karena ini tidak menggunakan alat, jadi kami lebih banyak ke arah saksi, hasil otopsi, kemudian CCTV yang digunakan. Yeah. Oke, apapun ceritanya memang harus ada kepastian hukum, kami kawal Pak, apapun nanti hasil penyelidikannya karena terima memang kasih. hukum seadil-adilnya harus ditegakkan. Terima kasih sudah berbagi informasi dengan Kompas TV di Kompas Malam, Kapolres Grobogan AKBP Ike Yulianto Wicaksono. Selamat malam Pak, salam sehat selalu.